Assalamualaikum. Oke, semangat banget. Gimana kabarnya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan baik, baiknya kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan berdoa sebelum pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan untuk kehidupan masa mendatang. Nah, amin. Sekarang Ibu ingin mengabsensi kalian, namun ketika nama kalian Ibu sebutkan, tolong sebutkan mata pelajaran favorit kalian. Ya, oke? Anissa. Nisa suka pelajaran apa? Nisa suka pelajaran matematika, Bu. Matematika, kenapa, Nis? Karena matematika itu mempunyai rumus yang digunakan pada saat itu saja. Misalnya materinya itu dibahas hari ini tentang persegi, jadi pakai rumus persegi saja. Oke. Pasti tentang itu saja, nilai yang mutlak. Oke, karena ada rumus yang mutlak digunakan pada saat itu ya. Oke, Aulia. Ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kenapa, Au? Karena pelajaran bahasa Indonesia ini selalu Oke, karena menyenangkan. Clarisha, suka apa, Nak? Matematika, kenapa tuh? Karena matematika itu dengan kalau jalan-jalan kita harus bersama. Kalau kita nggak dapat jawabannya itu pasti ada rasa senang. Oke, rasa senang tersendiri ya kalau udah nemuin jawabannya. Oke. Delima. Seni budaya kan, melukis. Oke, seni budaya karena suka melukis. Dela. Ya, senang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kenapa tuh? Karena kan belajar itu diskusi. Oke, karena suka berdiskusi ya. Devi. Bahasa Indonesia. Oke, karena buat cerpen sama puisi ya. Virus. Biologi. Pelajaran itu bisa memberikan manfaat bagi. Oke, keren. Haikal. Haikal kemana? Sakit. Oh iya, kita doain Haikal supaya cepat sembuh ya, Nak ya. Hanifah. Matematika. Kenapa nih, Pak? Matematika itu satu dari membuat kita
kritis. Wih, Masya Allah. Hanifah suka berpikir kritis ya. Indah Iswanto. Saya tuh Mm-mm. saya suka matematika karena seru gitu. Oke, karena seru ya ngitung-ngitung. Kalau ibu suka juga ngitung, ngitung duit. Indah Sadia. Saya sukanya matematika. Matematika. Sama kayak teman-teman lain. Mm-mm. Oke, suka ngitung-ngitung. Karena bener ya, kelas kalian kelas eksak ya. Jadi rata-ratanya sukanya matematika. Iren. Saya suka kimia karena Kimia. banyak yang saya baru pelajarin waktu sebagai teman. Oke. Jessica. Saya sering lukis Oke, karena suka seni melukis. Camilla. bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris. Kenapa tuh? Keren. Keren. Oke, yes. I'm Aldianda. Aldi suka seni budaya sama Mm-mm. seni. Oke, karena suka seni ya, tertarik dengan seni. Oke, good. Dwi, PJOK, Bu. PJOK. Karena seru dan membuat badan kita lebih fit, Bu. Oke, benar karena olahraga terus ya, jadi lebih fit. Good. Merlin. Merlin sakit. Ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Messi. Oke, karena lebih seneng ngitung daripada praktek. Raihan. PJOK, kenapa Han? Wih, hobi membugarkan badan. Keren lah ya hobinya ya, bikin sehat. Nadia Azahra. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena seru dan menarik, keren. Putri. Biologi. Oke, karena mempelajari organ tubuh. Konita. Sukanya PKN PKN itu asik. Asik, PKN. Good. Raisya. Matematika, kenapa? Karena matematika ilmu yang menyenangkan. Ilmu yang menyenangkan. Salwa. Jadi apa Bu? PJOK, kenapa Salwa? Di luar. Karena suka belajar di luar. Oh, boleh. Sabrina. Sukanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa tuh? Lebih sukanya sih. Oh, karena udah suka dari kecil gitu ya. Oke. Silvi. Sukanya matematika karena guru yang ngajarin seru dan cara ngajarnya mudah dipahami. Oke. Syaharani. Oh, Syaharani lagi rapat ya? Lagi rapat OSIS ya tadi ya? Oke. Syalisa. Saya suka mata seni budaya karena hobi saya memang melukis dan menggambar. Oke, hobi melukis dan menggambar. Tiara Purwasi. Saya suka seni budaya Bu. Kenapa? Seru. Karena seru. Oke. Tiara Syafitri. Saya suka biologi karena lebih banyak pakai. Karena lebih banyak praktek. Keren. Vika. Saya suka bahasa Inggris karena seru dan Karena seru dan menyenangkan. Zakia. suka kimia Bu. Kimia, kenapa? Karena kimia itu enak ya Bu. Jadi menantang. Jadi menantang. Oke. Zuhrotu. Sejarah. Sejarah, kenapa tuh? Karena seru. Oke, terima kasih. Berarti ada 3 orang ya yang nggak masuk, 2 sakit, satunya lagi rapat. Oke. Selanjutnya, coba tolong dicek mejanya nih, udah rapi belum? Udah ada sampah nggak di sekitar tempat duduknya? Nggak ada, aman ya? Oke. Terus pakaiannya udah rapi belum? Rapi ya, rapi, bersih dan wangi ya. Karena apa? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau pakaian kita bersih, rapi, wangi, kan enak ya belajarnya ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin menanyakan kalian, apa sih pelajaran kita minggu lalu, ada yang masih inget nggak? Apa?
DITII. Apa ya DITII itu? Masih inget nggak? Apa? Islam Indonesia. Oke, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, kan minggu lalu kita udah belajar tentang Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Dia itu pengen ganti ideologi Pancasila menjadi ideologi apa nah? Islam, benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi ya yang mungkin sebagian dari kalian pernah nggak mendengar tentang materi ini? Pernah nggak? Pernah. Terus tahu nggak sih apa sih tentang peristiwa pemberontakan ini nak? Tahu nggak? Tahu. Apa yang tahu? Kalau terbesit di dalam ingatan kalian tuh tentang peristiwa ini apa? Penculikan. Terus? Apa? Penyiksaan. Komunis. Lubang buaya. Pernah nggak sih ke lubang buaya? Mau nggak kita nanti ke lubang buaya? Mau. Nanti ya kita usulin ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa pemberontakan G30S PKI. Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah kalian mampu menganalisis latar belakang peristiwa pemberontakan dari G30S PKI. Dan juga yang kedua, peserta didik itu mampu menganalisis bagaimana terjadinya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Yang ketiga, peserta didik itu mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pemberontakan G30S PKI. Dan yang terakhir, peserta didik itu mampu menganalisis dampak peristiwa pemberontakan G30S PKI terhadap kondisi politik dan juga kondisi sosial. Nah, jadi pada hari ini ya, Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok berdasarkan asesmen kognitif awal yang sudah ditentukan pada saat awal pembelajaran. Ya, jadi kan pada saat awal pembelajaran kalian sudah mengisi asesmen kognitif awal, kalian itu lebih condong atau lebih suka bagaimana proses belajarnya. Jadi, Ibu membuat pembelajaran kita berdiferensiasi. Jadi, per siswa itu mendapatkan perlakuan yang berbeda pada nantinya. Ya, untuk kelompok 1 itu kelompok visual, kelompok 2 itu kelompok auditori, kelompok 3 juga auditori, dan kelompok 4 itu kinestetik. Untuk visual dan auditori, maka Ibu akan menyajikan video pembelajaran dan juga penyampaian materi melalui PowerPoint. Dan juga untuk kelompok kinestetik, Ibu sudah menyiapkan di sisi kelas kalian, ada di sini poster, itu di belakang juga ada 2, di sini ada 2, di depan ada 3 ya, di sebelah kanan ini ya. Jadi nanti pada saat sudah pembagian kelompok, untuk kelompok kinestetik silahkan kalian melihat ya, bergerak kan, karena esensinya kalau kinestetik itu kan suka bergerak begitu ya. Jadi silakan kalian melihat di sisi-sisi yang sudah Ibu kasih tahu tadi dan mencari tahu apa yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian. Begitu ya. Jadi sebelum kita masuk kegiatan inti, biar kita belajarnya lebih semangat ya, biar gak ngantuk walaupun Palembang saat ini sangat panas. Ya kan ya? Hujan nggak sih di tempat kalian? Enggak ya, benar. Jadi memang cuaca kita sangat-sangat panas. Nah, biar kita lebih panas dan lebih bersemangat, tolong berdiri dulu, kita ice breaking. Oke. Hari ini kita ice breakingnya tepuk pagi, siang, dan sore. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, maka kalian bertepuk 1 kali. Terus kalau Ibu bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk sore, maka tepuknya 3 kali. Paham? Oke, kita mulai. Tepuk pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Ada tepuk malam? Nggak ada. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Siang pagi. Pagi-pagi. Pagi. Malam.
Masih ada yang belum konsentrasi. Oke, kita ulang lagi. Pagi, siang, siang, sore, sore, pagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Ibu akan memutarkan kalian mengenai video latar belakang kenapa sih bisa terjadi yang namanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Ya, silahkan kita simak bersama-sama, didengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya. 1 Oktober 1945, Indonesia dihidupkan dan siaran radio tentang Angkatan Indonesia membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menghindari upaya tersebut, gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah melakukan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan akan sekarang dari pemerintahan Dewan Revolusi menuju pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Partai Komunis Indonesia itu sebagai dalam utama dari gerakan tersebut. Sebagai konsekuensi, mereka menjadi target pembasmian yang berujung pada genosida. Banyak organisasi mancanegara yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di tahun 65 adalah pelanggaran akan hak asasi manusia berat. Selain dari menanyakan siapa dalam gerakan menuju pada pemberontakan tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melakukan gerakan G30 yang menuju pada genosida. Contohnya, sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk pemerintahan Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasilnya yang tetap di dalam tubuh militer Indonesia dan membuat kompleks bersama PKI. Contohnya yang kemudian mulai muncul pada malam acara tersebut. Dalam video kali ini, kita tidak akan mencoba untuk menjawab siapa dalam balik peristiwa tersebut, melainkan kita ingin menjelaskan kondisi pemerintahan Indonesia dan sejarah mengatakan bagian aktor yang lain akan terlibat peristiwa G30 SPKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI, ada hubungan kompleks di antara tiga aktor utama, yakni Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden. Setelah itu, Indonesia harus menghadapi berbagai agresi militer dan situasi perang dingin di mana perang dan perang proksi menjadi kian separah. Maka dari itu, Soekarno memerlukan alat negara yang dapat segera digunakan untuk operasi militer yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sebagai orang terhadap dan pemimpin yang berkarisma, Soekarno mampu menggalang dukungan dari berbagai masyarakat untuk mengambil bagian dalam mempertahankan negara. Hanya saja, militer Indonesia kala waktu itu masih terbagi menjadi beberapa macam. Harold Crouch dalam bukunya Military and Politics in Indonesia menjabarkan tiga macam militer di Indonesia pada kala itu. Di satu sisi adalah mereka yang mendapatkan pendidikan profesional dari kaum bersenjata seperti Belanda dan Jepang. Dan di sisi lain, dan yang paling banyak jumlahnya adalah kelompok gerilya yang hidup di daerah-daerah, kadang secara informal dan spontan. Kelompok gerilya ini cenderung mengandung karakteristik yang khas dari daerahnya masing-masing dan dapat memiliki aliansi pada lebih dari satu organisasi atau laskar. Karena keragaman dalam militer di Indonesia, baik dari keragaman latar belakang dan kurangnya persatuan ideologi yang kuat, konflik antara institusi bahkan di dalam militer sekalipun tak terjadi salah sejarah Indonesia. Contohnya, pada tahun Juli 1944, menggunakan perwira Jules Sultan Syahrir yang dianggap telah mengalah terhadap Belanda. Pada tanggal 15 Februari 1958, peristiwa PRRI
pesta terjadi, timnas militer kembali lagi saling berseteru dan berbagai macam peristiwa lain. Gesekan-gesekan dalam tubuh militer ini tidak menghilangkan pentingnya keberadaan mereka. Mereka terbukti menjadi alat pertahanan dan cukup tangguh dan memiliki hubungan erat dengan Soekarno. Hanya saja, pertahanan adalah satu-satunya fungsi dari militer Indonesia pada saat itu. Militer juga aktif terlibat dalam politik, baik dalam badan pemerintahan maupun perusahaan milik negara. Prinsip ini dinamakan sebagai jalan tengah, di mana militer tidak akan mengambil alih seluruh politik di Indonesia, tetapi juga tidak akan terlalu apatis. Menurut Harold Crouch, hal ini dimungkinkan karena lemahnya pemerintahan kemerdekaan di Indonesia dan ketidakstabilan politik. Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada periode demokrasi terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan militer karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada moral yang benar dari Soekarno. Soekarno juga memiliki faksi lain yang setia pada dirinya yang dapat menyeimbangkan pengaruh militer, dan aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia. Tujuan terbesar Partai Komunis Indonesia bukanlah kemampuan perang, namun kemampuan dalam dukungan massa, terutama dari pekerja dan petani. Para pemimpin PKI menyadari bahwa doktrin materialisme historis dalam komunisme tidak diterapkan Indonesia karena masih lemah kelas proletariat dan kelas borjuis. Selain itu, PKI juga memiliki kekuatan senjata yang dapat menandingi militer. Alhasil, PKI lebih memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan dan ideologi yang lebih fleksibel untuk diterapkan di kondisi sosial Indonesia. Dengan memiliki hubungan dengan Soekarno dan menyuarakan narasi nasionalisme, PKI mendapatkan legitimasi yang semakin meningkatkan statusnya di masyarakat. Hal ini bukan berarti PKI tidak mengalami konflik. Demi memperkuat basis dukungannya, PKI juga mengejar strategi front persatuan yang luas antara kelas buruh, kaum tani, berjuang kecil kota, dan berjuang nasional yang mensediakan persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan kelas buruh. PKI juga harus menjalin hubungan dengan partai yang dibuat oleh Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia. Hanya saja, PNI memiliki basis pendukung yang berwatak konservatif dengan kebudayaan Jamaniyah. Lebih dari itu, PKI dan militer juga pernah terlibat dalam konflik di masa lalu. Dan perbedaan ideologi di antara mereka semakin meninggikan persaingan ini. Inilah kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Soekarno memiliki dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, militer sebagai alat pertahanan dan aktif dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Dan di sisi lain, ada PKI yang memiliki basis organisasi dan dukungan massa yang mampu memperkuat posisi Soekarno. Soekarno sebagai pemimpin bangsa harus menyeimbangkan kedua pilar tersebut. Apabila satu melayani kuota yang seharusnya dengan perlahan-lahan menggunakan kekuasaan dari Soekarno, melakukan menggunakan pilar yang lain sebenarnya. Ada dua contoh peristiwa yang biasa mengganggu keseimbangan ini. Pada peristiwa Trikora, organisasi militer sangat melakukan provokasi pemberontakan. Alhasil, menunjukkan militer pihak besar berlebih komando tertinggi atau Kodim yang ditemui oleh Soekarno dan Jenderal Nasution sebagai wakil panglima. Untuk menyeimbangkan kekuatan militer, Soekarno menunjuk Ahmad Yani sebagai kepala staf angkatan darat karena Ahmad Yani dinilai lebih setia terhadap dirinya. Selain itu, dia mulai menghilangkan hukum darurat militer seperti pada saat kejadian Trikora. Hal ini mulai berubah pada saat kejadian Trikora. Kali ini, posisi PKI lebih melesat dengan narasi anti-imperialisme barat dan menggunakan massa untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Meskipun demikian, PKI masih memiliki posisi yang tidak sekuat militer dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung dari perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin jatuh, PKI sebagai kawan bela karena Soekarno, militer Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan. Dalam rangka antisipasi hal tersebut, PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam untuk mengoleksi informasi terkait dari militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati antara Indonesia pada teori Marxisme dan komunisme. Selain itu, PKI juga menyarankan membentuk Angkatan Kelima yang akan terdiri dari
pasukan kerja darurat dan bersenjata masuk dan berusaha mengembangkan dari Republik Rakyat Tiongkok menjanjikan 100.000 keping senjata ringan untuk mempersenjatai pasukan kelima. Namun, ditentang oleh militer yang berkali-kali membuat kebutuhan PKI. Hal ini justru membaca persaingan antara keduanya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari Biro Khusus bahwa terdapat sebuah dewan jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965. Meskipun keberadaan dewan jenderal tersebut masih dipertanyakan, hal inilah yang memicu G30 akan beberapa versi akan kejadian ini. Kita semua sudah mendengar versi di mana PKI berhasil Soekarno tersebut dengan membuatnya seolah-olah sebagai konflik internal TNI dan menghentikan upaya dewan jenderal tersebut dengan mempengaruhi bagian lain dalam militer untuk memaksa mereka. Meskipun pada akhirnya mereka tersebut berakhir dengan bencana, namun ada juga pakar sejarah seperti Benedict Anderson dan Tim Fay yang menganggap bahwa kudeta tersebut memang lebih berasal dari konflik internal Kanada, khususnya dari divisi di Ponorogo yang merasa ditelantarkan oleh pimpinan Amerika Pusat baik secara ekonomi maupun secara moral, dan masih banyak perdebatan tentang Jogja. Oke, gimana nih? Selesai nonton film ini, udah dapat belum sedikit gambaran tentang peristiwa G30 SPKI? Udah. Pernah nggak nonton film dokumenter tentang peristiwa pemberontakan G30 SPKI? Pernah. Berapa lama ya durasinya ya? Lama ya, 3 jam lebih ya. Namun sekarang Ibu sudah punya ya 7 menit membantai 7 jenderal judul videonya. Ya, nanti kita simak di sini bagaimana sih kekejaman PKI itu. Arah itu warnanya merah. Tapi tidak seperti mereka rakyat. Saya orang yang kuat, tapi pasti. Ayo juga berbicara. Ayo bicara. Sisa kali ini lagi.
Oke, sudah selesai melihat cuplikan dari pembantaian tadi. Udah, gimana coba? Boleh nggak sih Ibu pengen tahu perasaan kalian nih? Gimana nih? Setelah kita bersama-sama menonton tentang video yang pertama tadi, video pertama tentang latar belakang dan bagaimana kedekatan Soekarno dengan ABRI dan PKI, dan juga video yang kedua mengenai pembantaian 7 jenderal itu gimana? Merinding ya? Serem ya? Sedih, benar. Terus gimana lagi? Ada lagi nggak yang kalian rasain ketika menonton film itu? Hah? Sangat-sangat tidak berkeprimanusiaan ya? Ya kan? Bahkan banyak sekali orang di situ. Ya kan? Mereka bahkan ikut bahu-membahu untuk menyeret jenazah, ya, jenazah dari para korban tadi ke dalam lubang buaya. Ada yang tahu nggak lubang buaya itu di mana? Tahu nggak? Di Jakarta. Ya, di Jakarta Selatan tepatnya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ya tentang peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Sebenarnya pemberontakan ini nih banyak namanya ya. Gerakan 30 September. Ada yang bilang gerakan 30 September saja nama gerakan ini. Ada juga yang bilang gerakan 1 Oktober. Kenapa tuh 1 Oktober? Karena apa? Satu orang coba. Karena di tanggal 30 itu menjelang tanggal 1. Benar. Karena kalau kalian birthday nih, kalian teman kalian ulang tahun atau orang tua kalian ulang tahun, kalian pasti mengucapkannya nih berbondong-bondong nih, biasanya anak muda nih mengucapkan yang pertama kali pokoknya. Ya kan? 0001 itu sudah terhitung pada tanggal berikutnya, iya kan? Jadi ketika tanggal 30 September, kejadian ini berlangsung atau dimulai pada pukul 1. Artinya apa? Artinya sudah masuk sebenarnya kalau hitungan kita nih udah masuk tanggal 1 Oktober gitu. Jadi ada yang bilang gestok gerakan 1 Oktober. Terus tuh juga sebenarnya yang namanya G30 SPKI ini ada 7 teori yang mengatakan siapa sih dalang dari gerakan pemberontakan ini. Teorinya yang pertama ada yang bilang bahwa dalangnya itu ya dari tubuh PKI itu sendiri, dari Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Ada juga teori yang kedua bilang bahwa dalangnya Soekarno. Tahu nggak kenapa? Tadi di video yang pertama, lihat nggak ada 3 bola tadi? Ada kan? Bola yang pertama itu Soekarno, dilambangkan dengan Soekarno. Bola yang kedua itu ABRI. Bola yang ketiga itu PKI. Jadi 3 bola ini kan harus menyeimbangkan akhirnya Soekarno ini antara 2 kekuatan besar, ABRI sama PKI ketika itu. Iya kan? Nah, akhirnya apa? Padahal Soekarno ini kan bukan dari Partai Komunis Indonesia sebelumnya. Soekarno ini mendirikan sebuah partai. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak pelajaran kelas 11 kemarin? Awal-awal organisasi pergerakan nasional mengenai Partai Nasional Indonesia, benar. Soekarno adalah salah satu pendirinya, iya kan? Nah, dia sebagai salah satu pendiri dan dia juga ibaratnya kayak gini nak, kalian nih dari kelas 12-3, kalau bisa, iya kan? Yang jadi pemimpin itu dari kelas kita, iya kan? Bener kan? Pengennya kayak gitu. Yang juara umum ya pengennya dari kelas kita, iya kan? Nah, PNI seperti itu. PNI itu sudah ibaratnya tuh dibesarkan oleh Soekarno dan kawan-kawan. Namun pada perjalanan politiknya, pada perjalanan pemerintahannya, Soekarno tidak didukung oleh Partai Nasional Indonesia. Malah dia akhir-akhirnya dia mendapat dukungan dari Partai Komunis Indonesia. Ya, akhirnya apa? Dia dekat dengan si Soekarno. Itulah kenapa ada teori yang mengatakan bahwa Soekarno dalangnya. Namun kalau kita lihat lagi, kita analisis lagi nanti ya, apakah benar?
Ya, apakah benar sih Soekarno itu dalangnya? Rasa-rasanya tidak mungkin. Karena apa? Nanti akan dijelaskan oleh kelompok sosial, Ibu bagi jadi 4 kelompok nanti ya. Oleh kelompok 3 dan kelompok 4 akan menjelaskan. Kenapa sih? Kok bisa pergantian kekuasaan itu terjadi setelah peristiwa G30 SPKI? Karena peristiwa G30 SPKI adalah salah satu babak kelam dalam perjalanan Indonesia. Ya, di tahun 1965. Begitu. Ya, jadi latar belakangnya. Ibu ringkaskan di sini ada 3 latar belakangnya. Yang pertama itu adalah konflik ideologi. Konflik ideologi ini gimana? Ideologi negara kita itu apa, Nak? Besar-besar. Apa, Nak? Pancasila, bener. Ya, jadi ideologi negara kita itu Pancasila. Nah, PKI ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Benar, itu jadi latar belakang utamanya. Kemudian yang kedua, perebutan kekuasaan. Dari zaman Indonesia masuk kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, ya kan? Yang salah satunya menyebabkan keruntuhan kerajaan itu salah satunya adalah perebutan kekuasaan, dan itu pun terjadi ketika itu. Ya, PKI berusaha untuk menguasai pemerintahan dan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Gitu. Akhirnya dekat, nusuk dari belakang kayak gitu. Dan yang ketiga di sini adalah ketegangan politik. Ya, keadaan politik itu semakin memanas. Karena apa? Karena pada saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI, Indonesia berada pada masa demokrasi terpimpin, ya, di mana Soekarno itu memegang kekuasaan yang sangat mutlak. Dan juga nanti di pekan-pekan selanjutnya kita akan mempelajari apa aja sih yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, gitu ya. Selanjutnya kronologi peristiwa. Kalian sedikit banyak udah pernah nonton ya, pasti ya. Udah pernah nonton. Jadi yang pertama itu peristiwa ini terjadinya penculikan. Siapa yang diculik di sini? Jenderal. Kenapa sih mau nyulik jenderal? Karena apa? Ingat gak di video yang kedua? Akui, tanda tangani, teken katanya gitu kan? Bahasa dulu kan? Teken surat tentang isu Dewan Jenderal ini. Dengar nggak kalian di video kedua? Dengar ya, karena ada yang namanya isu Dewan Jenderal. Apa tuh isu Dewan Jenderal? Pernah dengar nggak? Belum ya? Ibu jelasin ya. Jadi isu Dewan Jenderal itu dikatakan bahwa mereka itu bikin ada Dewan Jenderal tadi dari tubuh ABRI, ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ingin mengkudeta Presiden Soekarno. Ya. Makanya apa? Akhirnya apa? Kata PKI ini, biarlah kami yang menyelamatkan Soekarno, kata dia. Ya, kami menyelamatkan Soekarno. Alih-alih menyelamatkan Soekarno, mereka ingin merebut kekuasaan. Kayak yang dibilang di video tadi, mereka memaksa para jenderal tadi untuk menandatangani surat bahwa ada memang benar nih Dewan Jenderal ini pengen mengkudeta Soekarno. Ya kan? Teken sampai disilet tangannya, mukanya. Ya kan? Ayo kan tadi di sana. Nah, gitu. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini belum ada terbukti bahwa isu Dewan Jenderal itu benar adanya. Ya. Selanjutnya, PKI itu mengumumkan bahwa pembentukan Dewan Resolusi dan menyatakan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan. Begitu. Ya, pada tanggal 1 Oktober tuh mereka mengumumkan melalui radio. Selanjutnya, setelah mendengar hal itu, pasukan militer yang loyal kepada pemerintahan itu berhasil menggagalkan kudeta dan menumpas pemberontakan PKI. Ya. Nah, dampaknya apa? Ini dampaknya, dampak peristiwa pada masyarakat. Yang pertama itu menimbulkan korban jiwa, jelas. Ya, korban jiwa dari peristiwa ini bukan hanya 7 jenderal itu aja. Ya, tapi banyak masyarakat, pemuka agama yang tidak mendukung PKI itu dimusnahkan juga atau dibunuh juga, dibantai juga. Ya, efeknya itu nasional, bukan hanya di satu daerah saja. Dan juga menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian. Jadi masyarakat ini, kita nih Nak ya, kalau hidup di zaman itu takut kan? Ya, dengan kekejaman si PKI tadi, masyarakat hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian akibat ketidakstabilan politik.
Sebelum masuk demokrasi terpimpin, Indonesia menjalankan yang namanya demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, di mana kita berganti 7 kabinet dalam waktu 9 tahun. Nah, itu mengakibatkan ketidakstabilan. Indonesia aja ganti presiden 5 tahun sekali. Iya kan? Kita baru pergantian presiden. Maka apa yang dirasakan? Kalau kalian mungkin belum terlalu merasakan. Iya kan? Karena kalian masih menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Adik kalian nanti yang akan masuk di tahun pelajaran 2025-2026 mungkin dari gagasan Menteri Pendidikannya akan merubah tuh. Iya kan? Menteri Pendidikan kita berubah jadi 2 kan? Menteri Pendidikan kalau dulu kan Mendikbudristek gitu kan, Pak Nadiem Makarim begitu. Nah, nanti ini kan sudah berubah nih. Pendidikan menengah, dasar dan menengah itu ada menterinya. Pendidikan tinggi juga ada menterinya. Kita masuk di pendidikan tinggi. Ya, setiap pemimpin itu pasti berbeda kebijakannya. Ya. Nah, yang terakhir dampaknya di sini adalah perpecahan sosial. Jadi peristiwa ini memicu perpecahan sosial dan kerusuhan di berbagai daerah. Upaya pemberontakannya tadi sudah dijelaskan ya, Naya, pada poin ketiga tadi di sini operasi militer. Terus penangkapan, jadi ditangkaplah pemimpin-pemimpin PKI itu dan juga dibersihkan. Dibersihkannya apa ini? Pembersihan besar-besaran, penggantian kekuasaan. Ya, mulai dari atas sampai bawah. Pergantian kekuasaan di sini Ibu jelaskan mengakibatkan pergantian kekuasaan yang kita di zaman Soekarno itu Orde Lama masuk ke zaman Presiden kedua siapa? Soeharto, itu yang namanya Orde Baru. Nah, penerapan Orde Baru, penerapan kebijakan politik dan ekonomi yang berbeda tentunya dengan Orde Lama. Kemudian penguatan militer, akhirnya apa? Meningkatkan peran dan kekuatan militer dalam pemerintahan. Karena nanti ya akan dijelaskan oleh kelompok 2, itu siapa aja sih tokoh-tokoh dari pemberontakan ini. Ya, nanti akan dibahas. Bahkan salah satu dari pemimpin besar dari PKI ini, peristiwa pemberontakan ini adalah salah satu dari pasukan Cakrabirawa. Bahasanya tuh nak, kalau pasukan Cakrabirawa itu pasukan pengawal kepresidenan, ring awal. Kalau sekarang siapa sih? Mayor Teddy. Ibaratnya kayak gitu. Ya, ring pertama yang paling dekat dengan presiden itu adalah salah satu pemimpin dari pemberontakan ini. Ya. Nah, jadi pembelajarannya apa yang bisa kita ambil dari belajar sejarah itu? Yang pertama itu pentingnya persatuan. Ya, karena ini kan masuk di bab ancaman disintegrasi bangsa. Kalau kita dari awal nih 12.3 ini tidak bersatu padu, maka untuk kedepannya dalam menjalankan pembelajaran di kelas ini pasti nggak nyaman. Iya kan? Apalagi di dalam tubuh Indonesia yang sangat besar ini. Kalau ada perpecahan sedikit saja, contohnya kalau kita sekarang gerakan-gerakan yang pengen masih memisahkan diri dari Indonesia itu di mana? Di Papua, benar. Ya, kalau kita Papua itu pisah dari Indonesia, gimana yang lain? Pasti ingin memisahkan diri juga. Ya, selanjutnya yang kedua itu keadilan dan hukum. Jadi peristiwa ini nih menunjukkan pada kita bahwa penting kita tuh untuk menjunjung tinggi keadilan dan hukum. Apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah menjadi peraturan itu jangan kita ubah dan jangan kita langgar. Selanjutnya itu kita harus menghormati sejarah. Ya, inilah pentingnya belajar sejarah, nak ya. Jadi kita tuh bisa tahu, oh ini ya yang pernah terjadi dengan Indonesia. Kalau nanti, insya Allah, nak ibu sangat percaya bahwa anak didik ibu itu pasti akan menjadi orang sukses. Ya kan? Kalian yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan pada masa depan. Bisa jadi Aldi kaget jadi presiden. Iya kan? Raihan kaget jadi gubernur. Kaget Dwi kaget jadi polisi, jadi tentara. Nah, kalian yang akan memimpin masa depan, begitupun kalian yang lain, nak. Ya, jadi harus kalian ingat yang namanya belajar sejarah itu biar kita paham nih ke depannya. Ketika kita ingin menaikkan peraturan nih, bahasa zaman dahulu sekali ya, menaikkan ya. Jadi ketika kalian mau menandatangani peraturan nih, ya kayaknya ini kalau aku tanda tangani bakal menimbulkan kerusuhan nih. Nah, harusnya apa yang dilakukan? Tidak dilakukan, dikaji lagi, dianalisis lagi, gitu ya. Oke, jadi itu sekian presentasi jadinya Ibu kan. Itu sekian materi dari Ibu, ya. Kita mulai ke pembagian kelompok.
pembagian kelompoknya kelompok 1 visual, auditori kelompok 2, kelompok 3 auditori, kelompok 4 dan kinestetik. Jadi kinestetik silakan nanti bergerak ya melihat posternya. Untuk visual Ibu sudah mengirimkan artikel di WA grup kita. Auditori tadi udah Ibu tampilkan video dan juga kalian boleh scroll lagi mengenai berita yang sudah Ibu share di WhatsApp grup kalian. Jadi materi kelompok 1 itu tentang latar belakang dan bagaimana peristiwa pemberontakan itu terjadi. Terus materi kelompok 2 tokoh yang terkait dengan peristiwa G30 SPKI, kelompok 3 dampak G30 SPKI di bidang politik, kelompok 4 dampak G30 SPKI dalam kondisi sosial. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan hasil dari materi ini. Silakan sekarang bentuk kelompoknya, Nak. Diangkat mejanya sayang, diangkat. Kinestetik boleh, berapa orang mau keliling liatin poster, silakan. Kelompok 1, ada kendala, Nak? Nggak ada. Artikelnya bisa dibuka? Oke. Kelompok 2 aman? Aman ya. Nanti diisi di LKPD-nya ya. Hasil diskusinya diisi di LKPD-nya ya. Kelompok 3 aman? Aman. Oke, ini ini 7 korban yang terbunuh di dalam peristiwa pemberontakan ya, benar. Ini Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Haryono, Brigjen Sutojo, Letu PA Tendean, Maijen S. Parman, Brigjen Panjaitan. Bahkan ada satu anak dari jenderal ini yang terbunuh gitu. Aman di? Aman. Aman Konita? Aman. Siapa aja tuh? Ada ya di situ kronologinya ya? Oke. Nanti kalau sudah selesai kita diskusikan, sampaikan hasil diskusi kalian biar kelompok lain bisa paham. Dan juga boleh deh nanti ditambahin kalau ada yel-yel atau misalkan kalau kalian ada, kalau kata Gen Z sekarang tuh quote of the day ya gitu ya. Kata-kata hari ininya apa, boleh pantun. Bebas deh. Boleh yel-yel juga.
Aman ya? Oke. Senyum dong, senyum. Semangat. Geser sayang, maju dikit. Nah, Tir, maju dikit. Tiga menit lagi ya.
Ada kendala? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Semangat ya kelas 12, sebentar lagi ini udah masuk 1 November. Ya, udah mau. Kenapa menghela nafasnya tinggi banget ya? Gitu ya. Bentar lagi udah mau ujian semester 1. Libur habis itu bulan 1 masuk, lanjut semester akhir. Apa ada yang mau lanjut jadi semester akhir? Enggak kan? Semester akhir kan udah kan kelas 12 ya. Semangat, jaga kesehatannya karena cuaca kita lagi panas, jangan jajan sembarangan. Nanti presentasinya itu maju semua ya. Nanti silakan beberapa orang aja yang mewakili kelompoknya untuk berbicara nggak apa-apa, atau mau semuanya menyampaikan juga nggak apa-apa ya. Boleh nggak Panda? Kalau pas presentasinya boleh deh kita buka sesi tanya jawab, tapi 1 pertanyaan aja ya. Atau kalau memang nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa. Udah? Udah siap ya? Kelompok 1 dulu ya. Udah semua diskusinya?
Udah? Oke, silakan yang kursinya menghadap ke belakang, boleh diputar ke depan biar kita lihat temannya presentasi. Ayo kelompok 1 silakan maju ke depan. Semuanya. Nanti yang menyampaikannya beberapa nggak apa-apa. Oke, ini siapa ininya? Biar kedengeran suaranya. Salam. Silakan. Oh, lebih. Oke, yang lain kita simak bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai latar belakang dan bagaimana peristiwa pemberontakan G30S PKI. Jadi, latar belakang pemberontakan G30S PKI pada tahun 1965 dilatar belakangi oleh ketegangan politik dan ideologis di Indonesia saat itu. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu kekuatan politik besar yang mendukung Presiden Soekarno dan mendambakan terbentuknya Nasakom, yakni nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan ideologis negara. Namun, terdapat konflik antara TNI, khususnya Angkatan Darat, dan PKI yang saling mencurigai satu sama lain dalam perebutan pengaruh politik. Situasi ini diperparah dengan krisis ekonomi, ketidakstabilan sosial, serta peningkatan ketegangan dalam Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September atau G30S. Gerakan ini bertujuan untuk melenyapkan Dewan Jenderal yang dituju oleh PKI hendak melakukan kudeta. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto berhasil mengambil alih situasi dan menumpas gerakan tersebut. Peristiwa ini kemudian berdampak luas pada sejarah Indonesia karena memicu penumpasan besar-besaran terhadap PKI dan para pendukungnya, serta mengantarkan berakhirnya pemerintahan Soekarno dan awal dari era Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Jadi itulah hasil diskusi materi dari kelompok kami. Lalu, Oke, kami di sini ada quotes of today untuk kalian. Suara iya. Kenapa matematika itu lebih sulit daripada sejarah? Ada yang tahu? Karena memperhitungkan masa depan itu lebih sulit daripada mengenang masa lalu. Sekian. Sekian presentasi diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren banget ya quote dari kelompok 1 ya. Silakan duduk lagi kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju ke depannya. Siapa nih yang jadi presentatornya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berdirinya kami di sini akan mempresentasi kesimpulan dari kelompok kami. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang terkait dalam peristiwa G30 SPKI. Yang pertama itu Den Aidit. Nama lengkap Dipa Nusantara Aidit, ini lahir di Pulau Bangka, 30 Juli 1923. Dia merupakan sosok yang diduga sebagai dalang di balik peristiwa G30 SPKI. Diangkat menjadi Sekjen CC PKI pada Oktober 1953 melalui sidang pleno dengan membersihkan golongan tua terlebih dahulu yang gagal dalam pemberontakan Madiun pada tahun 1948.
Tahun 1959, Aidit merubah istilah sekjen menjadi ketua. Menjabat 3 kali periode kabinet, yaitu Kabinet Dwi Korah I, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4. Selama 3 kali masa jabatnya, ia diposisikan yang sama, yaitu Wakil Ketua MPRS. Di masa kepemimpinannya, ia berhasil membawa PKI sebagai partai terbesar di dunia. Namun, pada tahun 21 November 1965, di tempat persembunyiannya yaitu Kampung Sableng, Aidit ditembak mati di belakang rumah Komandan Batalion Ifrati 44 Trisno di Sumur Tua Boyolali. Dan tokoh kedua, Letkol Untung Samsuri yang lahir pada tanggal 3 Juli 1926 di Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada saat itu, dia menjabat sebagai Komandan Batalion KK-1 Cakrabirawa yang memiliki tugas untuk mengawal Presiden Soekarno. Ia pernah menjadi bawahan dari Presiden Soekarno sebagai letnan dalam Batalion Sudigdo di Kleko, Solo. Batalion Sudigdo disebut-sebut sebagai satuan yang bergabung dengan PKI. Bahkan batalion ini sempat terlibat dalam gerakan PKI Madiun pada tahun 1949. Karena kekacauan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda membuat pengejaran terhadap batalion. Letkol Untung diduga sebagai pemimpin yang menggerakkan pasukan Cakrabirawa untuk melakukan aksi brutal kepada 7 jenderal. Setelah peristiwa itu, Letkol Untung melarikan diri hingga akhirnya tertangkap di Brebes, Jawa Tengah dan berujung eksekusi mati. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari kami. Izin quotes of the day boleh enggak? Boleh. Sejarah yang kelam bukan untuk dirayakan, tetapi untuk direnungkan agar tidak terulang. Sekali lagi ya. Sebelum penutupan, kami ada yel-yel. Boleh enggak? Sejarah bangsa jangan dilupakan. G30 SPKI kita kaji untuk negeri yang diabadi. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya kelompok 2. Quote of the day-nya bagus ya. Nanti Ibu izin untuk copy ya, mengcopy paste ya. Boleh. Oke, silahkan kelompok 3. Siapa nih presentatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tadi. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Rehan Firdaus. Dampak G30S PKI terhadap kondisi politik. Pertama, pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peristiwa G30S PKI mempercepat kejatuhan Presiden Soekarno. Setelah peristiwa tersebut, dukungan terhadap Soekarno mulai merosot, terutama dari militer dan kelompok-kelompok anti-komunis. Soekarno yang berhasil meredam G30S kemudian memperoleh dukungan untuk menggantikan Soekarno sebagai presiden pada tahun 1967. Yang kedua, pembubaran PKI dan pelarangan komunisme. Setelah peristiwa ini, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk memberantas komunisme dan melarang semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan PKI. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tiara Syafitri. C. Nominasi militer dalam politik. Yang pertama, setelah G30S, militer memperoleh posisi dominan dalam pemerintahan Indonesia di bawah Orde Baru. Militer tidak hanya bertugas di bidang pertahanan, tetapi juga memegang peran penting dalam politik, pemerintahan, dan ekonomi. Yang kedua, TNI dulu ABRI. Ditempatkan di berbagai jabatan strategis di pemerintahan dan bahkan di institusi pendidikan sehingga menanamkan pengaruh militer yang kuat dalam masyarakat. D. Awal rezim Orde Baru. Soeharto memulai era Orde Baru yang memiliki fokus pada stabilitas politik dan ekonomi.
kebijakan-kebijakan anti komunis dan anti demonstrasi diterapkan secara ketat. Orde Baru juga menekankan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa yang dianggap sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya ideologi lain, termasuk komunisme. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Izin menyampaikan quotes of the day, tapi ini quotes of the day-nya tidak berhubungan sama sejarah. Quotes of the day-nya itu, kurma adalah buah termanis yang disukai Rasulullah, dan kamu adalah makhluk termanis yang kucintai karena Allah. Oke, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 3. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4, kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di poster-poster yang sudah ditempel oleh Bu Pia. Jadi di sini kami akan membahas tentang dampak G30 SPKI terhadap kondisi sosial. Yang pertama, trauma sosial dan stigma terhadap keluarga PKI. Masyarakat mengalami trauma mendalam karena pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap terkait PKI. Ribuan hingga jutaan orang ditahan, dieksekusi atau diasingkan. Keluarga anggota atau simpatisan PKI mendapat stigma yang kuat di masyarakat yang menyebabkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Generasi keturunan dari anggota PKI juga menghadapi kesulitan untuk berintegrasi secara normal dalam masyarakat. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terjadinya pengawasan ketat terhadap masyarakat. Pemerintahan Orde Baru melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap aktivitas masyarakat, terutama mereka yang dihadapkan berpotensi menyebarkan pemahaman komunis. Di sekolah, tempat kerja, hingga di lingkungan masyarakat, orang-orang diawasi untuk memastikan tidak ada potensi ancaman bagi stabilitas negara. Di berbagai wilayah ada pos-pos komando khusus yang bertugas untuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat atau pernah berafiliasi dengan PKI. Selanjutnya akan dibacakan oleh 5. Baik, yang selanjutnya adalah pendidikan yang dikendalikan negara. Kurikulum pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru diubah untuk mengajarkan narasi resmi tentang peristiwa G30 SPKI. Film Pengkhianatan G30 SPKI menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap peristiwa ini. Banyak anak-anak di sekolah diajarkan untuk mengutuk komunisme dan narasi sejarah yang diajarkan selama Orde Baru cenderung sepihak, dengan berfokus pada penggambaran PKI sebagai pengkhianatan bangsa tanpa memberikan sudut pandang alternatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah. Pembatasan kebebasan berpendapat. Selama Orde Baru, kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Masyarakat dan pers tidak diperbolehkan menyuarakan pandangan yang berbeda dengan pemerintahan terkait peristiwa G30 SPKI dan politik pada umumnya. Diskusi tentang komunisme atau kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat berujung pada penangkapan dan tindakan represif. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami kali ini, kelompok kami mempunyai quotes of the day. Tegas, mari katakan tidak untuk PKI. Tidak ada tempat PKI untuk hidup di Indonesia.
Tetapi sebelum kami menutup presentasi kami mempunyai pantun. Bilang cakep ya kawan-kawan. Tetangga baru namanya Maman. Punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada lebihnya tak usah dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 4 dan kelompok terakhir ya. Oke, jadi silakan duduk. Oke, semuanya ini adalah sudah akhir dari kegiatan inti kita ya Nak ya dalam proses pembelajaran dan untuk sekarang Ibu ingin minta kalian mengisi refleksi ya. Kita melakukan refleksi dengan melakukan kalian tolong kasih umpan balik bagaimana proses pembelajaran hari ini agar Ibu bisa tahu nih ke depannya bagaimana, apa yang harus Ibu lakukan atau apa ada yang kurang dalam proses pembelajaran kita hari ini ya. Jadi Ibu akan membagikan sticky note, kalian masing-masing mendapatkan 2 lembar 1 orang ya. Jadi di lembar pertama silakan kalian isi umpan baliknya, terus di lembar selanjutnya kalian isi atau gambar emoticon ya. Kayak misalkan kalau perasaan kalian senang bikin gambar senyum. Pokoknya tergantung dengan perasaan kalian saat ini, oke? 2 menit cukup? Kami bagi ya. Bagi-bagi ya. Nanti kalau misalkan sudah selesai silahkan ditempel ke depan untuk emotikonnya, tempel di papan tulis ya. Dan untuk umpan baliknya silahkan ditaruh di dalam kotak ini ya. Baik umpan balik maupun emotikon tidak usah dikasih nama ya. Jadi silahkan kalian tulis umpan baliknya dan dimasukkan di dalam kotak ini, kemudian emotikonnya ditempelkan di depan. Udah? Belum? Kalau udah selesai boleh ya umpan baliknya ditaruh di dalam kotak, kemudian emotikonnya ditempel sembarang aja, sebarin di depan papan tulis kita ya, tempelnya ya. Udah, Irem? Boleh? Umpan baliknya taruh di sini ya, Nek ya. Nah, di sini emotikonnya. Udah? Silakan tempel bergantian ke depan. Umpan baliknya taruh di kotak ya. Itu sayang, di meja itu nak. Lucu banget ya emotikonnya ya. Kebalik nggak apa-apa, diginiin aja, dilipat sayang. Nah, dilipat jadi biar dia ini. Oke. Umpan baliknya di kotak itu ya.
Lucu banget ya emotikannya ya. Ada yang punya rambut di sini ya. Punya Iren apa ini? Bukan ya? Itu umpan baliknya taruh sana. Ah, Didi. Panjang kali rambutnya dia. Ini Kyowo ini, lucu banget. Rata-rata emotikannya senyum ya. Kayaknya Rehan, ngeri Bu, Labubu apa ini? Kayak mirip Labubu ya Han ya. Lucu ya. Ini apa nih di atas kepalanya? Ngerti nggak? Ngerti ya. Oke, Ibu izin bacain umpan baliknya ya, secara acak ya. Oke, pembelajarannya seru banget, nggak ngebosenin. Dari awal pembelajaran juga ada ice breaking, jadi nggak ngantuk. Banyak pembelajaran yang sebelumnya nggak tahu, jadi tahu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selanjutnya, pembelajaran hari ini seru dan asik, mudah dimengerti. Oke, terus belajarnya seru, videonya juga jelas. Ini pasti yang nulis anak auditori sama visual nih. Oke, sekali lagi terakhir, pelajaran hari ini seru sekali. Kami dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang PKI. Oke, terima kasih atas umpan baliknya. Nanti semua ini akan Ibu baca sebagai refleksi Ibu agar pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran. Begitu. Jadi ada nggak sih yang bisa menyimpulkan nih gimana pembelajaran kita hari ini? Boleh Indah, silakan. Ke depan aja Indah ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, G30 SPKI merupakan salah satu babak kelam perjalanan Indonesia pada tahun 1965. Dalang dari G30 SPKI adalah PKI itu sendiri. PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh jenderal atau perwira untuk merebut kekuasaan dari pemerintah. Salah satu tokohnya adalah Jenderal Ahmad Yani. Nah, dampak dari peristiwa ini yaitu memiliki korban jiwa dan juga ketakutan dan ketidakpastian masyarakat yang ikut mengalami peristiwa ini. Nah, yang terakhir itu ada perpecahan sosial akibat dari G30 SPKI itu sendiri. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dulu untuk Indah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ibu boleh kasih sedikit kata-kata nggak? Boleh. Jadi jika kalian tidak mau menahan lelah dan letihnya belajar, maka kalian harus siap menanggung kebodohan di masa yang mendatang. Gitu ya. Boleh nggak Ibu minta tolong nih kelompok 2 nyampein apa sih tadi? Iya apa quote ya? Yang tentang G30 SPKI tadi? Terakhir boleh deh dari tempat duduknya aja nggak apa-apa. Rame-rame ya. Sejarah bangsa jangan dilupakan. G30 SPKI kita kaji untuk negeri yang abadi. Oke, terima kasih kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk semua pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang pemberontakan APRA. Apa itu APRA? Angkatan Perang Ratu Adil. Nanti kita akan bahas, kita kupas tuntas. Nanti akan Ibu carikan juga video pembelajaran agar anak-anak auditori dan visual itu bisa semangat belajarnya. Dan untuk anak kinestetik nanti akan Ibu cari lagi gimana nih pelajaran yang bisa bikin kalian semangat gitu ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Karena tadi kita buka berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Silahkan tolong ketua kelas nak, pimpin doa nak. Baiklah, maka sudah pembelajaran pada pagi hari ini
Ada baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga dengan berdoa kita dapat mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, jangan lupa jaga kesehatan karena kelas 12 sebentar lagi akan meninggalkan sekolah kita dengan predikat lulus sebagai alumni yang baik ya. Amin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup, mohon maaf kalau Ibu ada salah kata maupun salah dalam penyampaian. Kepada Allah Ibu mohon ampun, kepada kalian Ibu mohon maaf. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Thank you. Terima kasih ya.